Baik, kita akan membahas soal nomor 1 pada modul tutorial ke-1. Pada gambar 4, partikel 1 yang bermuatan positif Q. Oke, ini positif Q berarti. Kemudian dan partikel 2 bermuatan positif 4 Q. Oke, yang ininya positif 4 Q. Ditahan pada jarak L sama dengan 9 cm pada sumbu X. Jika partikel 3 yang bermuatan Q3 ditempatkan sedemikian rupa sehingga ketiga partikel tetap di tempatnya, atau dalam kata lain resultan gaya sama dengan 0, tentukan koordinat X dan Y dari partikel 3, kemudian rasio Q3 dengan Q. Nah, sini berarti karena Q1 dan Q2 itu sama-sama positif, maka muatan ketiga itu dapat kita simpan di area antara keduanya agar nantinya memungkinkan untuk memperoleh resultan gaya yang 0 ya. Jadi kita bisa simpan dia lebih dekat dengan muatan yang lebih kecil ya. Jadi misalkan di sini saya simpan Q3-nya ya. Di sini ada Q3. Sorry. Oke. Sini kita punya Q3. Oke, Q3 ini berarti kalau misalkan kita asumsikan dia positif, maka dia akan berinteraksi dengan masing-masing muatan lainnya, yaitu dengan Q1, yang karena dia sama-sama positif, misalkan arahnya ke sini, ini F3 akibat 1, kemudian akibat Q2 ke sini, ini F yang dialami muatan 3 akibat muatan 2 ya. Nah, berikutnya kita ingin tahu berapa koordinat X dan Y dari partikel 3. Oke, kita ambil tadi informasi sebelumnya, yaitu kita punya bahwa resultan gayanya 0 ya. Jadi F total gaya besarnya di alam muatan 3 itu sama dengan 0. Dari gambar kita bisa lihat bahwa total gaya yang dialami muatan 3 itu adalah resultan atau superposisi dari dua gaya, yaitu gaya yang dialami muatan 3 akibat muatan 1 dikurangi gaya yang dialami muatan 3 akibat muatan 2. Totalnya harus sama dengan 0. Kita buka persamaannya, berarti masing-masing di sini kita punya 1/4 pi epsilon 0 Q3 Q1 per R 31 kuadrat dikurangi 1/4 pi epsilon 0 Q3 Q2 per R 32 kuadrat harus sama dengan 0. Itu kan ya. Kita bisa pindahkan di sini. Pindah ruas dan kita masukkan data-datanya ya. Kedua semua suku saya kalikan 4 pi per epsilon 4 pi epsilon 0, maka ini habis. Kedua sukunya maaf saya bagi dengan Q3-nya, ini juga habis. Maka saya memiliki Q1 per R31 kuadrat sama dengan Q2 per R32 kuadrat. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa jarak antara muatan 1 dengan muatan 3 itu kita coba saja asumsikan dengan X ya, karena kita mencarinya adalah posisi X ya, dari 0. Maka saya asumsikan ini jaraknya adalah X, sehingga sisanya jaraknya adalah pasti L dikurangi X gitu kan ya. Hingga saya dapatkan di sini Q1 dibagi X kuadrat sama dengan Q2-nya itu adalah
saja ya, saya masukkan ya. Ini Q2-nya adalah 4Q dibagi sama L kurangi X kuadrat. Oke ya, jadi kita dapatkan seperti itu. Q-nya sama. Kemudian saya sederhanakan saja. Saya pangkalkan setengah semuanya. Saya mendapatkan jadinya di sini saya dapatkan 1/X ya, sama dengan 2/L kurangi X ya. Jadi yang ini saya pangkatkan setengah semuanya. Kedua sisinya ya, ruasnya ya. Maka saya dapatkan 2X sama dengan L min X, sehingga kita akan dapatkan 3X sama dengan L, maka X sama dengan L per 3, atau sama dengan 9/3, atau sama dengan 3 cm. Ya, kita dapatkan seperti itu. Kemudian untuk sisanya, kalau Y-nya itu tetap otomatis ya, karena dia kita menginginkan resultan gayanya 0, maka masing-masing gaya harus dalam satu garis yang lurus, maka kita juga dapat bisa simpulkan bahwa Y-nya sama dengan 0 ya, yang kita inginkan. Kemudian kita ingin mencari berapa rasio antara Q3 dengan Q. Nah, di sini kita bisa gunakan kembali berapa nilai-nilainya itu kan ya. Jadi di sini kita bisa untuk mencari rasio Q3 dengan Q, maka kita bisa memanfaatkan gaya yang dialami oleh Q gitu kan ya. Jadi sini kita ambil saja F1-nya ya, atau Anda mau masuk dari F3 juga bisa ya. Tapi kita inginnya ada Q3 dengan Q ya, berarti harus salah satunya. Kita ambil F1 saja, sama dengan berarti ini kan yang dialami 1 itu akibat 3 dengan 2 kan ya. Berarti kita bisa gambarkan untuk setiap muatannya di situ ya. Jadi F1-nya itu sama dengan F1 oleh 3 dan F1 oleh 2 di sini ya. Kita bisa ambil nilainya masing-masing untuk setiap muatannya, interaksi muatannya ya. Oke, di sini kita lihat untuk 1/3, kira-kira kita bisa gambarkan di sini ya, akibat 1/3 misalkan ya ke sana. Ini F1 dengan 3, 1 dengan 2 pun sama ya. F1 2 sama dengan, berarti ini sama-sama ke kiri ya. Kita bikin negatif saja. Sama dengan minus 1/4 pi epsilon 0. Kita ambil saja sini ya, Q1 Q3 per R13 kuadrat ditambah Q1 Q2 per R12 kuadrat. Kita peroleh hasilnya sama dengan, dan ini ingat ya, karena semuanya ada di situ nilainya, maka dia juga harus 0 ya, karena apa namanya, resultan semuanya itu harus tetap di tempatnya ya, jadi juga 0 nilainya ya. Berarti kita bisa dapatkan di sini 0 sama dengan pindah ruas ya, ini dihilangkan 1/4 pi 0-nya, maka saya punya dari sini Q1 Q3 per S3 itu adalah X kuadrat sama dengan minus Q1 Q2 per 1 dengan 2 jaraknya adalah L kuadrat ya, R kuadratnya. Maka sini kita bisa coret lagi. Kita dapatkan di sini ada Q3 per X kuadrat ya,
sama dengan Q2-nya adalah 4Q dibagi L kuadrat. Maka Anda bisa peroleh minus ya, Q3 rasio dengan Q-nya sama dengan negatif 4X kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Bisa dihitung berapa nilainya. Seperti itu ya untuk soal nomor 1 ini.